Oke guys, nah jadi pada video kali ini aku bakal coba nge-share ya. Kemarin tuh akun YouTubeku sempat bermasalah, jadi bisa dibilang hampir aja kena hack gitu guys. Dan penyebabnya seperti apa? Jadi di sini aku bakal coba sharing ya. Kenapa aku bikin video ini juga karena sebagai pembelajaran buat kalian semua gitu teman-teman. Jadi buat yang nanti punya akun YouTube, punya channel YouTube, atau punya akun Free Fire misalkan yang login Google atau apapun itu ya, kan wajib hati-hati. Nah di sini aku cuma nge-sharing aja, terus ya cerita aja gitu buat kalian semua. Intinya kemarin ya, tepatnya di tanggal Rabu 29 Januari 2025, channel YouTube ini sempat hampir aja kena hack guys, hampir aja diambil gitu. Nah kenapa bisa gagal? Karena ya mungkin ini emang rezeki gitu. Jadi aku hoki-hoki ya. Jadi pas aku lagi main, tiba-tiba ada yang login perangkat yang tidak dikenal, dan itu kalau nggak salah dari Jerman gitu teman-teman, dan itu dari Windows langsung. Aku tebaknya sih dia orang profesional ya, jadi mungkin karena ada kebocoran data dari aplikasi-aplikasi yang aku download atau dari PC ku juga, aku kurang ngerti dari mana gitu. Aku kurang tahu dari mana dia bisa ambil data-data dari akun Google yang channel ini ya. Nah ini channel yang kalian tonton sekarang, akun ini yang hampir aja diambil gitu. Jadi ya panik campur aduk lah pokoknya perasaanku pas kemarin. Mana penghasilan utama dari YouTube ini semua tiba-tiba hilang gitu aja, kan nggak seru gitu. Mungkin aku sedikit cerita dulu ya. Lagi main game, tiba-tiba ada notifikasi yang muncul di HP. Nah aku bakal coba nunjukin semua ya, gambar-gambarnya, screen-screennya. Jadi tiba-tiba ada yang mencoba login dan aku beruntun gitu ya. Jadi kayak setelah verifikasi 2 langkah dari akun Google ku kan aktif semua. Jadi akun Google ini udah bisa dibilang aman lah ya. Email pemulihan ada, nomor pemulihan juga ada. Kemudian pokoknya yang bisa aku lakuin, yang bisa aku amankan di akun Google ini semuanya aktif gitu ya. Artinya udah keamanan yang lumayan ekstra gitu. Jadi pas dia coba login, langsung muncul notifikasi beberapa kali. Setelah verifikasi 2 langkah, apakah Anda yang sedang mencoba login? Nah di situ tertera lokasinya, terus perangkat yang digunakan itu kalau nggak salah Windows ya, kemudian dari Jerman gitu teman-teman kalau nggak salah. Itu muncul terus, dan aku langsung klik yang bukan, jangan izinkan, itu bukan saya. Jadi aku tolak gitu. Tapi entah kenapa walaupun bagaimana caranya aku tolak berapa kali gitu ya, jadi aku tolak terus, tetap aja bisa masuk gitu guys, tetap aja bisa lolos gitu. Jadi dia udah sempat masukin akun Google-nya ya, akun Google channel YouTube ini dia udah sempat masuk. Tapi dia sih buru-buru ya untuk ganti semua data-datanya. Misalkan nih nomor email pemulihanku dihapus, nomor HP dan email ya. Kemudian sandinya juga mau dihapus ya, sandinya mau dihapus. Kalau nggak salah bahkan udah sempet diganti gitu guys. Tapi ada satu waktu ya teman-teman, jadi akun Googleku ini ternyata masih aktif yang namanya apa namanya guys, masih bisa login, masih bisa diakses tanpa menggunakan sandi gitu. Apa sih namanya, kayak misalkan nih kalian mau melakukan suatu hal di akun Google kalian, yang akun Google itu udah terdeteksi lama login di HP-nya gitu, jadi perangkatnya udah dikenali, sehingga pas aku mau lakuin suatu langkah atau suatu verifikasi, aku nggak perlu lagi masukin sandi gitu guys. Nah di situ ada kode apa sih namanya, ada opsi kayak menggunakan kunci sandi. Nah aku menggunakan kunci sandi terus menggunakan sidik jari. Nah setelah aku menggunakan sidik jari, dan alhamdulillah ya akun Google-nya bisa aku akses kembali. Nah setelah itu aku langsung ini kayak perang cepet-cepetan gitu sama dia, soalnya dia kan buru-buru ganti sandi, buru-buru amankan gitu akunnya, sedangkan aku buru-buru untuk balikan lagi gitu. Jadi pada saat yang bersamaan dia melakukan metode dia ya. Nah aku juga melakukan metode yang aku bisa. Jadi pas aku udah login menggunakan kunci sandi tadi, karena kan aku udah masukin sandinya gitu, jadi udah mau dilogout sama dia. Terus ada notifikasi muncul banyak gitu ya, kalau misalkan sandi udah diubah, nomor email udah diubah pemulihannya, kemudian
apa namanya guys, nomor telepon diubah, jadi semuanya udah diganti gitu. Nah pas aku bisa login itu menggunakan ini aja guys, hokinya seperti itu doang ya. Jadi masih bisa login ternyata menggunakan kunci sandi. Nah kalau misalkan udah di logout paksa sama dia, itu mungkin udah nggak ada harapan lagi gitu ya. Jadi aku harus kontak tim YouTube langsung gitu. Itu pun kalau masih bisa balik gitu guys, karena kita kan channel kecil gitu, belum dikenal sama orang-orang YouTube. Jadi ini hokinya cepet-cepetan gitu guys ya. Jadi karena aku juga pas lagi online gitu, pas lagi siang, kalau nggak salah jam 9 jam 10-an. Nah makanya masih bisa aku ambil gitu, karena kalau misalkan aku lambat dikit, misalnya nih dia udah logout paksa ya, jadi udah nggak bisa diakses sama sekali akun Google-nya sama aku ya di HP ku, mungkin aku nggak bisa untuk memulihkan lagi, bakal susah gitu. Jadi cuman gara-gara masih login, aku masih aktif dan aku cepet-cepetan ya, aku buru-buru pas dia coba otak-atik, pas dia coba ganti-ganti, aku langsung buru-buru login ini juga. Dan sebenarnya udah nggak bisa semua gitu, aku masukin sandi juga udah nggak bisa, mau klik lupa sandi juga udah nggak bisa sebenarnya ya, karena kan udah diganti semua gitu nomor dan email pemulihannya. Tapi pas aku coba di situ guys ya, jadi pas kita mau login kan biasanya kalau kita mau selesaiin suatu verifikasi atau suatu apa namanya guys, otak-atik ya di akun Google, biasanya kita disuruh verifikasi dulu, disuruh konfirmasi dulu ya kalau itu emang benar kita gitu. Nah di situ ada pilihan kita disuruh masukin sandi. Nah terus ada pilihan yang di bawahnya lagi ya, ada pilihan yang lain, masukkan kunci sandi. Jadi aku nggak pakai sandi, aku langsung menggunakan kunci sandi ya. Ternyata masih bisa menggunakan kunci sandi itu karena sidik jariku masih terekam gitu ya di akun Google yang aku pakai itu. Jadi itu masih apa namanya, masih ngebaca kalau aku yang coba loginin gitu teman-teman ya, dan sidik jariku masih kebaca, sehingga alhamdulillah masih bisa aku akses. Terus aku harus langkah selanjutnya aku harus buru-buru untuk gagalin dia ya. Jadi sebelum dia logoutin aku, sebelum dia gonta-ganti semua, sebelum dia amankan semua sampai yang dia bisa, sebelum emang bener-bener gak bisa aku akses lagi ya, jadi aku harus buru-buru cepet-cepetan gitu sama dia. Jadi pas aku langsung login, aku langsung ubah sandi lagi, kemudian masukkan apa namanya guys, logoutin dia ya. Jadi pertama-tama kalau nggak salah aku ubah sandi, kemudian aku logoutin perangkat dia, logoutin paksa, kemudian aku langsung gonta-ganti semua lagi yang dia tambahkan gitu. Soalnya pas dia habis hack itu, dia udah sempet nambahin nomor email pemulihan dan nomor HP-nya. Jadi aku langsung hapus semua buru-buru biar nggak bisa lagi dia klik lupa sandi ya menggunakan nomor yang baru yang baru dia tambahkan tadi. Jadi aku udah hapus semua lagi, logoutin perangkat dia, terus ganti sandi, terus aku tambahin nomor baru ya, nomorku yang sebelumnya aku tambahin lagi, dan emailku yang sebelumnya aku tambahkan lagi gitu. Dan pembelajarannya kan harus hati-hati, kalau mungkin sebenarnya aku nggak tahu sih penyebabnya dari mana gitu. Soalnya nih plot twistnya ya, dia itu login menggunakan kode cadangan guys. Nah asal kalian tahu di akun Google itu ataupun di misalkan Facebook atau apa ya, biasanya ada yang namanya kode cadangan. Nah kode cadangan ini itu bisa digunain jika sewaktu-waktu kalian itu nggak perlu masukin sandi gitu, jadi pengganti sandi gitu teman-teman. Misalkan nih kalian lupa sandi atau harus diverifikasi tapi kalian nggak bisa verifikasi, nggak mau ribet verifikasi. Nah jadi ini kita bisa gunakan kode cadangan ya. Dengan kita masukkan kode cadangan itu nggak perlu masukin sandi lagi gitu, jadi langsung login gitu, langsung masuk ya. Nah kebetulan akun Googleku ini sebelumnya kode cadangannya aktif, dan nggak tahu kenapa dia bisa akses kode cadanganku ini, dan dia login menggunakan kode cadangan ya. Nah jadi ada kayak notifikasi yang muncul, ternyata dia login menggunakan kode cadangan gitu. Aku juga bingung kok bisa gitu, kode cadangan yang serumit ini yang aku udah simpan sendiri di HP ku, kenapa bisa dia ambil gitu, kenapa dia bisa tahu kode cadangan akun Googleku gitu teman-teman ya. Sedangkan sandinya aja kayaknya dia nggak tahu gitu teman-teman. Jadi apa namanya guys, menurut aku jadi mungkin aja HP ku ini, nah karena HP ini ya atau akun Google ini login di banyak tempat sebenarnya. Jadi aku punya 3 HP, kemudian 1 PC, 1 komputer. Jadi aku kurang tahu yang mana yang kehack gitu, yang mana bisa kebaca, sehingga kode cadangan ini bisa dia lihat gitu, bisa dia baca gitu teman-teman ya. Aku juga nggak paham sistemnya gimana, cuman ya alhamdulillah ya, mungkin ini masih diberikan kesempatan, masih diberikan kehokian. Aku nggak pikir panjang kayak mana dia bisa ambil, dan
aku langsung hapus semua aplikasi-aplikasi yang nggak ku kenal ya di HP ku maupun di PC. Kalau di PC aku langsung logotin akunnya, kemudian di HP ku yang dua lainnya aku langsung logotin juga akunnya. Jadi akunnya yang sekarang ini cuma login di satu HP gitu teman-teman, di HP yang aku pakai gitu. Jadi aku udah takut cok, aplikasi-aplikasi di HP lain kan banyak yang nggak dikenal gitu. Jadi itu berbahaya juga sebenarnya ya. Makanya aku logotin semua dari HP-HP lain dan cuman ada di HP ini, dan HP ini yang menurutku paling aman ya. Walaupun sama namanya pun ya kita nggak tahu guys. Ya musibah gak ada yang tahu. Tapi di balik musibah ini ternyata aku diberikan pembelajaran gitu ya, pengalaman, terus diberikan keberuntungan gitu. Jadi keberuntunganku kepake. Coba aja aku lambat atau coba aja dia ngelakuin ini pas di jam-jam kita tidur gitu. Jadi waktu kan berbeda Jerman dan Indonesia. Kalau misalkan dia ngelakuin di waktu jam tengah malam di kita, mungkin aja aku tertidur ya, mungkin aja aku lagi istirahat, lagi nggak megang HP, dan udah lagi situ melayang gitu. Jadi banyak kemungkinan dan ada keberuntungan gitu ya. Ini aku beruntung banget gitu guys. Intinya ya alhamdulillah gitu ya, kita masih beruntung, aku masih bisa gagalkan rencana ya hampir di hack gitu guys. Dikit lagi ke hack gitu, dikit lagi akun ini ganti nama gitu guys. Mungkin bakal live streaming judul ya, bakal live streaming kripto gitu guys, kayak channel-channel teman-teman lain gitu ya yang pernah ke hack gitu. Jadi itulah pengalaman. Walaupun aku belum pernah ke hack, tapi ini hampir ke hack, dan ini sebagai pembelajaran buat kalian semua ya teman-teman. Dan sekarang aku udah matikan opsi kode cadangan di akun Google yang ini. Jadi kode cadangannya yang dia masuk sebelumnya itu aku lihat pakai kode cadangan. Sekarang untuk opsi kode cadangan di akun Google ini aku matikan ya, karena aku takut guys, siapa tahu bisa kebaca lagi, bisa ke hack lagi gara-gara kode cadangan ini dia orang lain bisa tahu gitu. Makanya aku matikan aja fitur kode cadangan di setelan akun Google-nya gitu teman-teman. Udah sih guys, mungkin ya penjelasannya kurang apa namanya guys. Intinya nggak usah didengerin ya kalau misalkan ada yang nggak akan ngerti. Cukup tonton aja, cukup dengerin aja, dan aku cuman berbagi aja guys ya, aku cuman sharing aja pengalaman ke kalian. Jadi makasih banyak yang udah dukung, mungkin dari doa-doa kalian semua juga sehingga channel ini masih bisa kembali gitu ya, masih bisa, bukan kembali gitu, masih bisa aku akses sampai sekarang ini.